Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Christ-Centered, Cross-Centered, kita sedang membahas dua pilar iman kita, yakni salib dan Kristus yang disalib. Episode kita akan berjudul Kuasa Salib Kristus. Teks kita dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Rasul Paulus begitu marah sehingga dia membuat satu seri pertanyaan. Ada 5 dari ayat 1 sampai 5, ada 5 pertanyaan yang sifatnya retoris. Artinya kamu tidak perlu jawab karena kamu tahu kok apa jawabannya. Dan pertanyaan ini semua adalah karena kondisi jemaat Galatia yang dirintis oleh Paulus sebelumnya, yang menerima Injil, lalu mereka mengalami perubahan hidup karena Injil, lalu kemudian datang sekelompok orang yang disebut sebagai kelompok Judaizer, kelompok guru-guru palsu yang datang kepada jemaat ini lalu mulai mengajarkan dan mengatakan, kamu jangan hanya percaya pada Yesus, kamu juga mesti disunat, kamu mesti melakukan segala macam peraturan-peraturan hukum Taurat supaya kamu bisa diterima oleh Tuhan. Lalu ketika Paulus menyadari ini dan menemui persoalan ini, lalu dia mulai menulis. Itulah alasan dia menulis surat Galatia. Dan kita melihat di sini adanya satu penegasan Rasul Paulus kepada jemaat ini akan Kristus yang disalib itu. Di sini dia katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Paulus mengatakan bahwa kok bisa pemahaman kamu itu berubah dengan cepat? Apa yang mempesona kamu? Kata mempesona di sini sebenarnya artinya apa yang telah menyihir kamu, apa yang telah menghipnotis kamu. Kita tahu ya kalau ada orang yang dihipnotis itu kayak orang bodoh. Dia ngikut aja kayak kerbau dicucuk hidung. Nah, ini sama. Apa yang menghipnotis kamu sehingga kamu jadi bodoh seperti ini? Itu yang Paulus mau bilang. Kok kamu tidak bisa melihat Kristus yang sudah saya gambarkan dengan terang-terangan di hadapan kamu lewat pemberitaan Injil yang Paulus gambarkan, kok tiba-tiba bisa hilang dan akhirnya mereka tunduk kepada aturan-aturan yang memberatkan hidup mereka sendiri. Rasul Paulus adalah orang yang sebelumnya dengan agama Yahudinya adalah orang garis keras, mazhab radikal dari Yahudi yang hidup dengan hukum Taurat dan tuntutan hukum Taurat. Akhirnya dia menjadi marah ketika dia mendengar Kristus itu disembah. Dan itu begitu marah sekali dia. Tetapi kemudian ketika dia bertemu Yesus di dalam perjalanan ke Damaskus, hidupnya berubah. Kemudian dia pergi ke daerah Galatia. Dan di sana dia mulai memutuskan untuk tidak mengetahui apapun selain daripada Kristus. Ini kan luar biasa. Kemudian nanti kita tahu di Korintus juga, dia menetapkan diri hal yang sama. Tidak mau mengetahui yang lain kecuali Kristus yang telah disalib. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Bahkan dia memutuskan untuk mulai memberitakan Kristus yang disalib itu, walaupun dianggap sebagai sebuah kebodohan, sebuah kehinaan. Tetapi kita tahu, justru Rasul Paulus mulai semangat memberitakan salib Kristus kepada orang-orang yang mendengar beritanya. 1 Korintus 15 ayat 3, bahkan dia katakan ini yang paling penting yang akan kusampaikan kepada kalian. Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang mendengar pengajaran lain kecuali Injil yang diberitakan ini, terkutuklah dia. Nah ini saudara. Jadi di sini Rasul Paulus begitu geram sekali dalam roh. Kok bisa kamu yang sudah menerima keselamatan sekarang kamu kembali lagi kepada kehidupan lama dan berusaha untuk mentaati hukum Taurat demi dibenarkan Allah? Apakah ini bisa terjadi kepada kita?
Jawabannya iya. Sayang sekali begitu banyak orang-orang yang awalnya dengan rela menerima Yesus Kristus yang diberitakan, menerima pengampunan dosa ketika dia datang dengan segala kelemahannya dosanya kepada kaki salib dan menerima pengampunan dari Kristus, percaya apa yang Yesus kerjakan, lalu kemudian dia menerima pembenaran. Tetapi kemudian ketika dia mulai jadi orang Kristen dan dia mulai melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tiba-tiba sekarang keyakinannya berubah. Kalau dulu dia merasa dia dibenarkan, diterima, menjadi anak Allah karena dia percaya kepada Kristus yang telah mati buat dia. Sekarang dia mengatakan, saya yakin saya ke sorga karena saya sudah melakukan ini, melakukan itu, ikut kelas ini, ikut kelas itu, dan kemudian melakukan semua hal-hal yang kelihatannya rohani. Bahwa keyakinannya bukan didasarkan kepada karya Kristus, tetapi mulai kembali kepada usaha kedagingannya. Jawaban yang diberikan oleh Paulus sederhana untuk hal ini. Dia membagikan tentang Abraham yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Dan kita tahu Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan pada masa Abraham, hukum Taurat belum ada. Tetapi dia percaya kepada kata-kata Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dan Tuhan menghitung itu sebagai sebuah kebenaran. Kabar baik kepada kita sekarang. Jangan mau tertipu oleh karena pengajaran yang mengembalikan kita kepada perbudakan hukum. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menerima Injil, kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Jangan juga. Tetapi kita sadar bahwa semua tindakan kebenaran kita, semua yang kita jalankan ini adalah tanggapan kita kepada kasih Kristus di kayu salib itu. Mari kita lihat penjahat yang ada di samping kiri Yesus dan sebelah kanan Yesus. Yang satu mengatakan, Tuhan, ingat aku ya. Orang ini sebenarnya tidak layak untuk menerima apapun yang baik. Dia bahkan tidak berharap lagi untuk mendapat sesuatu yang baik. Dia tahu bahwa dia layak mendapatkan hukuman mati. Sementara Yesus tidak. Lalu dia cuma bilang, Yesus ingat saya ya. Apa jawaban Yesus? Hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Artinya apa? Penjahat itu bersama Yesus di dalam sorga mulia. Dia tidak ke neraka. Loh Pak, dia nggak bikin apa-apa loh. Iya betul, itu yang namanya dibenarkan oleh iman. Apa yang dilakukan adalah dia percaya kepada pribadi Kristus yang disalib itu. Dia percaya kepada pekerjaan Allah, dengan kata lain. Bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia bukan perbuatan baiknya, tetapi Kristus yang telah berkenan kepada Allah. Pertanyaan kedua, apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena kau percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, di sini jemaat Galatia telah menerima kuasa Roh Kudus, yaitu manifestasi dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu melakukan seluruh tuntutan kebenaran firman. Dengan kata lain, sebelumnya mereka tidak mampu melakukan semua itu karena Roh Kudus tidak ada. Mereka hidup dengan kedagingan saja, dengan kekuatan manusia. Tetapi ketika mereka menerima Injil, mereka percaya kepada kuasa salib Kristus, kuasa Roh Kudus turun. Kita tahu bahwa Roh Kudus senang dengan pemberitaan salib. Sehingga ketika orang fokus kepada salib, Roh Kudus turun dan menyertai mereka dan memampukan mereka untuk melakukan tindakan kebenaran yang menyenangkan Allah. Jadi di sini kita tahu bahwa Roh Kudus itu kita terima karena iman, karena kita percaya. Dan inilah proses pengudusan Tuhan sedang terjadi kepada kita. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa berjalan di dalam pengudusan proses pendewasaan rohani selama kita hidup sekarang ini. Sebelum nanti kita sampai kepada proses dipermuliakan. Untuk kita bisa terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita perlu hidup terus melihat kuasa salib Kristus. Karena di situ awal mula dan di situ sumber kuasanya. Bukan kita menyembah salibnya, tapi kita melihat apa yang Kristus sudah sediakan kepada kita. Jangan mau tertipu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita atas dasar iman kepada kuasa Kristus yang telah disalibkan dan bangkit dari antara
orang mati. Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah kamu sebodoh itu? Karena kamu yang telah mulai dengan roh, sekarang kamu mengakhiri dalam daging. Mereka telah menggantikan karya Kristus dengan perbuatan kedagingan mereka. Mereka berusaha untuk melakukan semua tindakan-tindakan hukum Taurat. Supaya apa? Cuman satu ternyata alasannya. Supaya mereka tidak dianiaya. Di dalam Galatia 6 ayat 12. Kamu melakukan semua itu supaya kamu tidak dianiaya. Dengan kata lain, mereka mau bilang begini, aduh jadi orang Kristen ternyata susah juga ya. Kita mengalami tekanan, kita mengalami aniaya. Lalu kemudian supaya kita bisa diterima oleh orang-orang yang punya agama-agama lain ini selain kekristenan, ayo kita ikutin yuk cara hidup mereka, hukum-hukum yang mereka lakukan. Jangan mau tertipu. Karena kita hanya bisa mendapatkan perkenaan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan Kristus yang baik itu kepada kita dengan cara mati di kayu salib. Karena di salib Kristus ada kuasa yang mengubah kita ini, orang-orang yang terkutuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dari orang yang dihukum menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Dari orang yang mati karena dosa-dosa menjadi orang yang hidup karena roh Tuhan. Dari orang yang hidup dalam kedagingan dan binasa oleh karena perbuatan daging, menjadi orang yang dipimpin oleh roh Allah. Orang yang menghasilkan buah roh. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah setiap hari. Kabar baik kepada kita, sahabat Lexio Divina. Hari ini, jangan mau tertipu oleh kuasa kedagingan, agama, segala macam perbuatan-perbuatan baik kita yang tidak didasarkan kepada pekerjaan Kristus. Tinggalkan itu. Mulai dengan apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Dia yang telah menghapuskan dosa kita. Dia yang telah membenarkan kita. Dan di atas itu kita melakukan semua firman Tuhan dan yakin Roh Kudus menyertai, memampukan, dan memberikan kita kekuatan melakukannya. Bapa di surga, ampuni kami setiap perbuatan-perbuatan kedagingan kami, kesombongan kami. Kami yang telah mulai dari roh, kami mengakhirinya dengan kedagingan. Kami menjadi bangga dengan segala kekuatan dan perbuatan baik kami. Bukan karena iman kepada Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau kembali percaya dan terus melihat kepada salib Kristus sebagai sumber kekuatan kami dibenarkan, dikuduskan, dan dipermuliakan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.